Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo jamaah Mantul, jamaah Masjid Tazkiyah Sentul. Ini podcast Andalusia membahas topik terkini dalam sudut pandang Islami. Nah, jamaah yang di rumah, pada episode kali ini kita sedikit membahas topik yang menarik banget nih. Karena sebelum-sebelumnya kita berbicara tentang dakwah, ekonomi. Namun, ketika kita berbicara dakwah dan ekonomi, tentu tidak akan terlepas dari kepemimpinan. Karena dakwah dan ekonomi pasti memiliki pemimpin yang bisa menyampaikan tujuan dari dakwah dan ekonomi itu kepada tim ataupun masyarakat luas. Nah, saya pada siang hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, yakni KL. Halo KL, Assalamualaikum, apa kabar? Nah, jamaah, kita akan berbicara nih tentang apa sih kepemimpinan itu dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin agar bisa menakodai suatu tujuan bersama, agar bisa sampai ke tujuan tersebut. Oke, KL, kita akan berbicara tentang kepemimpinan nih KL. Aduh, mungkin KL bisa perkenalan diri dulu nih kepada teman-teman yang ada di rumah. Siapa sih seorang KL itu? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jamaah Mantul ya? Iya, Jamaah Mantul. Nah, Jamaah Mantul. Perkenalkan, nama saya sebetulnya Fadlan Haikal Maulana. Cuman kerap disapa di kampus Tazkiyah ini dengan sapaan L, mahasiswa Tazkiyah angkatan 20 jurusan akuntansi syariah yang alhamdulillah dan innalillah diamanahi di Tazkiyah ini sebagai ketua badan eksekutif mahasiswa atau mungkin biasa disebutnya presiden mahasiswa. Gitu sih, mungkin cukup ya. Iya, siap. Waduh, Masya Allah, ternyata yang berbicara pada siang hari ini Presma. Jadi teman-teman di rumah, mungkin yang dibicarakan pada malam hari ini penuh daging ya. Jangan lupa siapkan pensil dan bukunya teman-teman. Baik, dari sudut pandang KL nih, ya, saya panggil KL ya. Iya, boleh. Dari sudut pandang KL nih, kepemimpinan menurut KL itu seperti apa sih? Dan apa sih ciri-ciri dari kepemimpinan yang efektif? Oke. Pertama, kepemimpinan menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi, kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana seseorang bisa mengatur atau men-influence orang-orang di sekitarnya ataupun bahkan bawahannya. Karena kan kita memimpin itu ada yang berkecimpung dengan atasan, dengan yang setara dan dengan bawahannya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menginfluence dan memberikan kepercayaan, membangun kepercayaan kepada yang di atas, yang di tengah, dan yang di bawah. Nah, itu sedikit gambaran tentang kepemimpinan. Dan apa sih ciri-ciri efektif kepemimpinan yang efektif itu? Dari asosiasi pengembangan kepemimpinan di Bali itu pernah ada podcast juga, secara kajian juga gitu, menyebutkan bahwa kepemimpinan yang efektif itu bagaimana seseorang bisa mengatur seseorang yang lain ataupun mengarahkan kepada hal-hal yang memang menjadi visi dan misi tujuan dari si pemimpin tersebut. Dengan kata lain, mengatur tersebut adalah membangun kepercayaan dari seorang pemimpinnya kepada yang dipimpin, kepada tadi atas, tengah, dan bawah yang tadi tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu, ciri-ciri kepemimpinan efektif itu memberikan transparansi. Nah, jadi selain bagaimana caranya membangun kepercayaan, dilakukan dengan memberikan transparansi. Nah, nggak mungkin dong kepemimpinan ngasih kepercayaan nih ke teman-teman yang lain, tapi menutupi beberapa hal. Itu gitu kan mengurangi kepercayaan. Nah, betul. Apalagi kalau misalkan orang-orang tersebut taunya dari orang lain. Iya, nah, itu kan bisa akhirnya mengurangi kepercayaan kepada pemimpin tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada bersikap tegas. Nah, pemimpin ini harus bisa bersikap tegas, mengambil resiko, bersikap tegas, mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Itu penting banget untuk jadi seorang pemimpin, karena ketika akhirnya labil, seorang pemimpin ini pelin-pelan, yang ada di depannya ada pilihan A dan B. Dia nggak bisa nih memutuskan yang bagus nih yang A apa yang B. Nah, itu akan jadi PR banget buat pemimpin, dan itu tidak efektif untuk ciri-ciri kepemimpinan. Lalu ada lagi bisa manajemen resiko. Maksudnya itu dia bisa menerka, oh kalau saya ngambil plan A ini atau plan B ini, resiko yang akan terjadi yang ini. Kalau saya ngambil plan B, resiko yang terjadi yang ini. Nah, jadi dia memikirkan ke depannya bagaimana akhirnya apa yang dia bawa itu bisa melewati plan tersebut. Beberapa orang yang dibawa sama pemimpin tersebut bisa melewati plan tersebut. Seperti halnya nahkoda kapal. Nahkoda kapal kan nggak semena-mena ya. Ya udah ngendarin kapal gitu aja kan. Dia pasti baca arah angin,
baca mungkin Cuaca. kalau sekarang cuaca, iya, ombak dan lain sebagainya. Jadi ketika ada ombak yang mulai agak kenceng nih, dia bakal memilih apakah harus masih bisa maju ataupun muter balik. Nah, itu manajemen resiko. Dan mungkin itu ciri-ciri kepemimpinan efektif menurut tadi ya, yang dari asosiasi di Bali, dan itu mungkin secara generalnya aja. Karena ketika kita membicarakan kepemimpinan yang efektif, efektif di sini bisa efektif waktu, efektif SDM-nya, efektif doing-nya atau perlakuannya dan lain sebagainya. Tapi tadi ditanyakan secara general, maka mungkin generalnya seperti itu kurang lebih. Oh, berarti yang mungkin saya tangkap juga di mana efektif tuh punya berbagai macam gitu. Jadi seorang pemimpin itu bertanggung jawab bagaimana cara dia mengefektifkan SDM, Betul. waktu dan lain sebagainya. Betul. Nah, ini teman-teman cukup menarik. Teman-teman bisa perhatiin poin-poin yang disampaikan bahwasannya kepemimpinan itu memiliki karakteristik bagaimana dia manajemen resiko, bagaimana dia memilih keputusan yang tepat, ataupun lain sebagainya. Tetapi pertanyaan utama saya yang selanjutnya akan saya tanyakan adalah bagaimana cara mengkomunikasikan nih Kak, transparansinya, bagaimana cara mengkomunikasikan tujuan dari kapal yang dinahkodai oleh seorang pemimpin nih. Karena kan kalau dalam kapal nih ada awak-awak tuh harus mengerti nih, oh bahwasannya ketika ada badai ini kita harus lakukan ini. Nah, dalam organisasi atau ruang lingkup apapun yang ada pemimpinnya, menurut KL tuh komunikasi seperti apa sih yang perlu? Apakah memang dari kalangan atas sampai bawah seluruh tentang organisasi kita bukan bocorin ya, lebih ke transparansi gitu. Oh gitu, oke. Jadi teman-teman, sebetulnya pemimpin itu udah dicontohin ya sama Rasul ya. Iya. Ada 4 sifat pemimpin yang harus mungkin bisa diaplikasikan di kepemimpinan. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, habis itu tablik, fatonah. Nah, tablik ini harus dikuasai seorang pemimpin. Tablik ini kan menyampaikan, berarti kan dia punya ilmu komunikasi yang bagus, entah itu untuk atasannya yang setara dengan dia ataupun di bawah dia. Nah, ini harus pemimpin itu bisa, pun kalau misalkan, oh saya belum punya nih, tapi saya udah mau menjadi pemimpin. On progress-nya nanti itu harus bisa dipelajari atau diperdalami sistem pelajaran komunikasi ini. Nah, untuk komunikasi sendiri, kita tahu bahwa ada orang yang di atas kita, ada yang seumuran, ada yang di bawah. Nah, cara menyampaikannya itu berbeda-beda. Maka di sini kenapa sih tablik ini penting bagi seorang pemimpin? Karena ketika kurang ataupun agak miskom dalam menyampaikan, itu perspektifnya bisa salah besar. Bisa Gitu. beda-beda di setiap tingkat. Wah, ya? jauh. Karena ketika kita memakai cara menyampaikan ke atasan seperti apa, yang tengah seperti apa, dan yang bawah seperti apa. Ketika kita menyampaikan ke yang atasan, tapi pakai cara yang bawah, wah itu udah acang-acangan banget, udah pasti berantem itu. Nah, makanya harus dipelajari, harus dianalisa lah. Contoh tadi nahkoda. Si nahkoda ini memang ketika membawa kapal, apalagi kapal feri yang besar gitu kan, nggak mungkin dia tahu seluruh penumpangnya. Cuma pasti dia tahu awak-awak kapalnya, awak-awak kapal inti. Contoh misal bagian dek sebelah kanan siapa, dek sebelah kiri siapa, di tengah siapa, yang di atas untuk teropong ke depan siapa. Nah, setidaknya ketika akhirnya nahkoda tidak tahu isi dari semua yang dia bawa dalam satu kapal, setidaknya dia tahu isinya orang-orang penting yang memang membawahi banyak orang. Contoh misal penumpang terbagi tempatnya, ada yang di dek belakang. Oke, yang megang dek belakang siapa? Nah, setidaknya nahkoda tahu sifatnya seperti ini. Jadi ketika ada komunikasi yang harus dikomunikasikan, dia tahu cara mengomunikasikan kepada orang yang di dek belakang seperti apa. Beda ketika dikomunikasikan kepada dek sebelah kanan seperti apa. Jadi memang pemimpin itu harus tahu siapa yang dibawa, siapa yang dinahkodai. Walaupun tidak semua, tapi setidaknya pilar-pilar yang akhirnya bisa menyampaikan lagi kepada halayak umum, nah itu bisa dikomunikasikan lewat nahkoda tersebut. Oh, jadi berarti secara tidak langsung seorang pemimpin tuh harus mengenal pilar atau bisa manajemen SDM terkait tingkatan-tingkatan itu ya. Betul. Jadi nggak penting ya, tapi nggak harus banget gitu seorang pemimpin dari atas menyampaikan ke yang bawah banget, itu berarti nggak penting ya. Untuk lebih efisien berarti gitu. Iya, untuk efisien iya. Cuma kalau penting sih penting ya, karena kan kita manusia itu kan ada ini juga ya, ada kadang miss, kadang gitu kan, tempat salah dan dosa lah, kadang ada khilafnya juga. Jadi untuk menganalisis ke bawah itu kita tetap harus, contoh kayak presiden lah. Nah, nggak mungkin kan presiden ini tahu seluruh rakyatnya di Indonesia.
Cuma kan bagaimana caranya akhirnya harus dia itu tahu gitu. Lewat siapa? Lewat menteri. Dari menteri kemana? Ada alur birokrasinya. Lewat menteri kemana? Lewat menteri entah nanti tiba-tiba ke gubernur kan, ke bupati, wali kota dan lain sebagainya. Yang akhirnya tetap merujuk ke bawah juga, ke rakyat-rakyat yang akhirnya laporan, oh tempat sini ada yang di pelosok sini masih ada yang kurang mampu dan lain sebagainya gitu. Masya Allah sekali. Nah, seperti biasa juga dalam kepemimpinan pasti tak luput dari yang namanya tuh ada perselisihan, pertengkaran nih antar anggota, di mana anggota itu memiliki latar belakang yang berbeda. Betul. Menurut KL sendiri, pendekatan seperti apa sih yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin untuk bisa nih menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Atau ada tantangan lain selain perselisihan dalam suatu kepemimpinan? Banyak sebetulnya tantangan dalam kepemimpinan ini, bukan cuma bukan cuma perselisihan aja. Karena seorang pemimpin pun manusia. Pertama dia punya personalitinya, punya individu dia yang harus dia bertempur di situ, lalu dibenturkan lagi oleh permasalahan dari luar, belum lagi harus menyelesaikan satu dua lain hal. Nah, tiba-tiba ada yang ribut. Nah, itu juga masalah juga kan. Banyak sebetulnya masalahnya. Cuman kalau memang ternyata ada individu yang berantem gitu, yang chaos, yang berbeda pandangan, bagaimana cara akhirnya menengahi? Nah, ini satu sifat pemimpin yang harus dikuasai juga, bahwa pemimpin itu harus bijak mengambil keputusan. Tadi manajemen risiko tadi. Ketika ngambil keputusan ini apa resikonya, keputusan ini apa resikonya. Dan pendekatannya seperti apa, kita harus tahu dulu tadi latar belakang yang chaos ini, yang berbeda pendapat ini seperti apa. Apakah dia didekati dengan cara kekeluargaan? Apakah dia didekati dengan cara profesionalitas? Ketika cara profesionalitas, pakai cara itu. Tapi ketika kekeluargaan, pakai cara pendekatan secara kekeluargaan. Ada yang pendekatannya ditegurnya itu bisa di depan umum. Ada yang cara ditegurnya itu harus per individu. Tapi tetap acara formal. Ada yang ditegurnya itu acara informal. Ada yang harus diajak ngopi dulu. Nah, kita harus pahami itu. Koridor-koridor yang terbentuk antara individu yang kita pimpin, kita harus pahami itu. Agar akhirnya ketika kita menegur itu bukan sebagai teguran, tapi sebagai masukan dan diterima oleh seorang tersebut. Karena kan tidak semua orang menerima apa yang kita sampaikan. Nah, seorang pemimpin harus pintar gimana caranya menyampaikan dan diterima. Nah, itu PR besar sebetulnya untuk memimpin. Masya Allah sekali pembahasan kita terkait kepemimpinan nih KL. Kita udah berbincang banyak terkait apa itu kepemimpinan, apa karakteristik yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan dari KL untuk teman-teman kita yang di rumah, untuk jamaah-jamaah di rumah, terkait orang-orang yang pengen jadi pemimpin tapi belum memiliki kualifikasi atau karakteristik yang mungkin kayaknya aku nggak cocok nih. Karena kan seperti kita ketahui, seorang muslim itu adalah seorang pemimpin. Betul. Nah, jadi bagaimana cara kita nih mulai melatih jiwa kita pemimpin, karakteristik kita bisa memimpin gitu kan. Setidaknya bisa memimpin diri sendiri itu seperti apa? Boleh kita kasih pesan untuk teman-teman di rumah? Teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin belum masuk ke ranah kepemimpinan yang lebih besar, tapi teman-teman harus ketahui bahwa kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an royatih. Dari setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dipintai pertanggungjawabannya. Mau tidak mau, nanti teman-teman akan jadi pemimpin. Entah pemimpin untuk keluarga, entah pemimpin untuk suatu lembaga, atau pemimpin untuk diri sendiri. Ketika akhirnya tidak bisa memanage itu, nah itu yang akan jadi PR sebetulnya ya. Nah, apa solusinya? Ada motivator asal Amerika pernah bilang gini, yang artinya ya, jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi memulailah untuk jadi hebat. Masya Allah. Kita nggak perlu akhirnya jadi hebat dulu untuk akhirnya memulai. Misalkan saya mau buka usaha, saya mau memimpin suatu lembaga, tapi nunggu dulu, kursus dulu, belajar dulu, terus habis waktunya bertahun-tahun, akhirnya nggak jadi-jadi nih pemimpin nih. Karena dia fokus untuk pengembangan diri sendiri. Tapi mulai aja dulu. Karena ilmu yang didapat secara langsung di lapangan memang akan sangat membentur kita. Itu akan terasa lebih sakit ya ketika memang kita melakukan kesalahan langsung di lapangan tanpa ada persiapan. Itu akan lebih sakit. Tapi itu yang paling berbekas justru. Ketika seorang pelaut dengan tanpa background pelaut langsung nyemplung ke lautan, dia akan diterjang badai, ombak sedemikian rupa, dihantam sana sini tanpa persiapan, itu resiko dia hancurnya akan lebih tinggi. Tapi dari situ justru apa yang tidak membuatmu mati akan membuatmu lebih kuat.
ketika akhirnya kita tidak mati dengan itu, maka itu akan membuat kita lebih kuat. Luka-luka yang terjadi ke kita, nah itu yang akhirnya akan membuat kita ke depannya itu lebih kuat lagi. Karena kita tahu bahwa seorang pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Nah, jadi coba aja dulu. Teman-teman mungkin tahu juga ya, jarib wala histakun arifan, cobalah dulu maka kamu akan mengetahui. Kalau misalkan akhirnya mencoba lalu gagal, setidaknya kita tahu prosesnya seperti apa dan kegagalannya di sebelah mana. Orang muslim itu tidak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Maka ketika jatuh di lubang yang A, coba lagi. Setidaknya besok jatuh di lubang B. Yang di lubang A udah nggak jatuh nih. Lubang B jatuh, coba lagi. Setidaknya udah dapat evaluasinya di mana, salahnya di mana, perbaiki. Agar besok jatuh di lubang C. Emang harus jatuh terus? Iya, harus jatuh terus. Karena kita bukan yang sempurna, tak nggak bisa. Rasulullah aja, manusia paling sempurna yang kita anggap paling sempurna, pernah kalah perangnya di perang Uhud. Apalagi kita yang manusia biasa. Jadi wajar ketika kita mencoba lalu salah, justru yang tidak wajar itu adalah ketika kita tidak mencoba sama sekali. Wah, Masya Allah sekali penyampaiannya teman-teman. Ini ada satu quotes yang sangat menyentik saya, di mana Rasulullah aja yang seorang manusia sempurna bisa kalah dalam perangnya. Ini bukan berarti Rasulullah nggak pandai, tapi bagaimana Rasulullah mengajarkan manusia itu berproses. Betul sekali. Kekalahan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagaimana cara kita harus coba kegagalan yang lainnya, Kak. Betul. Untuk karena kita harus lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah sekali penyampaiannya, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, Kak. Ilmu yang luar biasa yang Masya Allah disampaikan pada siang hari ini. Semoga teman-teman di rumah bisa juga nih mencontoh atau bisa kembali membakar semangatnya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di hari berikutnya atau hari ini juga. Saya Muhammad Arsy mohon undur diri dan jangan lupa untuk selalu ikuti dan subscribe YouTube Masjid Tazkiyah karena akan banyak sekali konten yang berguna di YouTube ini. Jadi saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.